studi dari kelompok 5 akan membahas tentang penerapan pola hidup sehat dalam konsumsi makanan bergizi. Perkenalkan, aku Kirania Rahman akan membahas mengenai abstrak kami. Penerapan pola hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan fisik dan mental, yang menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya SDG 12, Responsible Consumption and Production, tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan dari proyek ini antara lain mengidentifikasi pola konsumsi makanan bergizi yang mendukung kesehatan, memahami tantangan dalam penerapan makanan sehat dan ramah lingkungan, serta peran produsen dalam menyediakan makanan yang aman dan bergizi. Metode yang digunakan adalah penelitian observasi dan kuantitatif. Proyek ini menghasilkan temuan yang mendukung perlunya edukasi gaya hidup sehat. Sebagai bentuk aksi nyata, dilakukan kegiatan berbagi salad buah kepada masyarakat sebagai sarana kampanye gizi. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan bergizi dan gaya hidup sehat secara berkelanjutan. Aku Kairanis Aurelia, aku akan menjelaskan bagian latar belakang dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang kami, makanan berperan penting dalam menjaga kesehatan, namun banyak masyarakat masih mengonsumsi makanan tidak sehat. Kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat memengaruhi kualitas hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al. Di tahun 2021 menunjukkan bahwa penyuluhan PHBS dapat meningkatkan konsumsi makanan bergizi. Di tujuan penelitian, research questions kami adalah bagaimana peran dan keterkaitan antara konsumen dan produsen dalam mewujudkan sistem pangan yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan. Untuk tujuan kami yang pertama adalah untuk menganalisis pola konsumsi makanan bergizi yang bertanggung jawab dalam mendukung kesehatan masyarakat. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan dalam penerapan pola makan sehat, bergizi, dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, untuk mengkaji peran produsen dalam menyediakan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Nama saya Jocelyn Wilko. Jadi di sini saya akan membahas tentang kajian teori. Teori gizi seimbang menurut WHO dan Kementerian Kesehatan RI menekankan pentingnya konsumsi makanan yang beragam dengan nutrisi yang lengkap, serta pembatasan pada gula, garam, dan lemak jenuh, dan disertai juga dengan aktivitas fisik seperti berolahraga. Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menilai pemahaman dan praktik pola makan sehat masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan gizi, sehingga dapat memahami hubungan antara pengetahuan gizi dan perilaku konsumsi makanan bergizi. Nama saya Stephanie Clara Thomas. Saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode mixed methods atau metode campuran. Untuk metode kualitatif yaitu melakukan observasi, dan metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Yang kedua yaitu adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu melibatkan para mahasiswa BINUS, luar BINUS, dan juga para masyarakat setempat di kawasan Alam Sutera yang berjumlah sekitar 25 orang. Sampel yang digunakan berdasarkan penelitian kualitatif yaitu ada sekitar 10 orang. Untuk penelitian kuantitatif sebanyak 15 peserta. Yang ketiga yaitu adalah variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel terikat dan juga variabel bebas. Variabel terikat yaitu mencakup konsumsi makanan yang bergizi, sedangkan variabel bebas yaitu mengidentifikasi penerapan pola hidup sehat dan menerapkan gizi yang seimbang. Yang keempat yaitu adalah teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan kualitatif dan kuantitatif. Untuk teknik pengumpulan kualitatif, kami menggunakan teknik observasi. Untuk kuantitatif, yaitu menggunakan teknik pengumpulan kuesioner. Yang keempat, yaitu adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis data kualitatif dilakukan dengan metode analisis tematif, sedangkan untuk analisis kuantitatif yaitu menggunakan analisis statistika deskriptif. Halo, aku Megawati. Aku akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Jadi, dari table yang ada, ini menjelaskan bahwa penelitian ini menunjukkan kalau kita itu sebenarnya udah tahu dan udah sadar bahwa makanan sehat itu penting. Pentingnya menjaga pola makan kita, pentingnya menjaga pola hidup kita. Tapi
dilihat dari kebiasaan kita yang sering makan fast food, yang masih makan makanan yang tinggi gula, kita tuh nggak bisa menerapkan pola hidup sehat ini dengan cepat gitu, dengan baik. Jadi walaupun kita tahu resiko yang ada jika kita makan makanan yang tidak sehat, entah itu jadi penyakit, entah itu mungkin kita bakal terserang bakteri dan segala macam, kita tuh tetap belum bisa buat menerapkan hal itu. Maka dari itu kita tuh perlu edukasi tentang makanan sehat, dan kita perlu dukungan dari lingkungan agar pola hidup sehat ini tuh benar-benar bisa dijalankan. Halo, aku Kylie. Aku akan menjelaskan kesimpulan dari hasil artikel kita. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang telah dilakukan, yang sebagian besar bukan berasal dari lingkungan BINUS, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya konsumsi makanan sehat. Hal ini terlihat dari hasil pada tabel 4.1, yang dimana mayoritas responden menilai aspek-aspek seperti edukasi gizi, konsumsi makanan serat, serta keseimbangan nutrisi sebagai sesuatu yang sangat penting. Namun, hasil dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kebiasaan konsumsi makanan sehari-hari. Masih banyak responden yang cukup sering mengkonsumsi makanan instan, makanan cepat saji, serta makanan yang mengandung tinggi gula, garam, dan serta lemak. Dengan kata lain, pemahaman tentang makanan sehat belum sepenuhnya sejalan dengan praktik nyata. Dengan demikian, meskipun kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya makanan sehat sudah cukup baik, namun pola hidup sehat perlu lebih diupayakannya lagi, terutama dalam kebiasaan memilih dan mengkonsumsi makanan setiap hari. Dan itulah presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkannya.